Saya Putra Ramadhani. Zipora Mira. Kita ada di podcast kita kali ini ya. Dan kita berdua nih. Akhirnya kita ketemu juga ya, Mir ya? Iya bener, udah lama ya, Beb? Waduh, udah lama banget. Kita tuh terakhir siaran radio berdua bulan Februari 2021. Dan sekarang sudah... Masih Februari 2021? Februari. Oke. Iya, waktu itu kan before Valentine kan. Rencananya kan kita mau bikin event Valentine terus nggak jadi. Betul. Iya. Terus kita diberhentikan. Karena mungkin radio kita nggak sanggup lagi bayar kita sih sebenarnya. Terlalu ya. mahal mungkin kegedean tikos ya. Iya. Alright. Dan today we are going to talk about dampak COVID-19 yang membuat tingginya angka pengangguran. Tuh. Relate banget sama kita ya. Relate banget ya. Kamu ngerasa nggak sih selama pandemi ini kerjaan atau job-job kita tuh berkurang drastis? Itu relate banget. Dampak pandemi itu terasa banget. Apalagi buat aku ya gitu ya. Yeah. Aku tuh udah yang apalagi awal-awal pandemi, which is pandemi itu masuk sekitar Februari ya. Benar. Februari 2020. Terus juga job-job semuanya dibatalkan seketika. Betul, tapi bulan Maret awal-awal tuh kita masih ada job, Put. Masih. Ya kan, yang benar-benar kita tuh off sama sekali tuh kalau nggak salah start di April. Ya kan, bulan 4 itu udah katanya mau 2 minggu aja, ternyata sampai hampir 2 tahun. Apa kabar ya orang-orang yang ingin memperkerjakan kita ya? Lupa ya sama kita. Like, banyak banget planning yang di tahun 2020 kemarin aku udah susun gitu kan, kayak udah sepanjang tahun ada kerjaan apa tuh buyar semua. Apa aja tuh planning? Banyak macam-macam. Contohnya kayak event-event yang kayak kan kemarin aku tahun 2019 tuh kebanyakan di event-event sport ya. Iya. Angkat besi. Iya. Itu sportnya Iya. ya. Kalau aku juga sport juga sih waktu itu. Catur. Oh wow. Bahkan sebelum siapa tuh pecatur yang kemarin Dewa Kipas itu muncul, kamu sudah tahu ya? Aku udah tahu. Sudah memprediksi. Iya. Aku tuh dikenal dengan Dewa Matahari. Oh wow. Saking pantas kamu terlihat terang sekali terangnya, ya. saking terangnya. Rencananya itu baru di 2019 pandemi datang gerhana. Oh gerhana. Gerhananya panjang. Panjang 2 tahun. Ada berita apa sih ini? Oke, jadi ini ada berita yang dikutip dari cnnindonesia.com, Economic Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilat, sebelumnya memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 9,9 juta sampai dengan 10,2 juta. Termasuk kita tuh 2 orang. Including us. Yes, iya benar. 2 orang di 9,9 itu ada kita. Gitu. Pada Agustus 2021. Jadi dia bilang katanya jumlah PHK selama masa PPKM level 4 memicu gelombang pengangguran di Indonesia. Namun, pelonggaran PPKM pun tidak menjamin PHK maupun jumlah pengangguran berkurang jika tidak dibarengi dengan percepatan pemulihan ekonomi. Betul banget. Kita including ya seperti yang mungkin yang baru kenal sama kita gitu ya. Kita berdua ini kerjanya di bidang entertainment. Betul, biasanya entertain banget. Bahkan kita tidak punya pekerjaan lain selain entertain waktu itu. Waktu itu. Sekarang sudah ada. Jadi memang kita tuh terdampak banget. Karena kita berdua base-nya tuh MC gitu ya. Jadi buat yang perlu MC adalah nomornya di bawah sini gitu kan. Nanti kita bisa promo ya di sini. Itu dampaknya tuh kena banget ke kita berdua. Iya benar, karena kan kemarin semenjak apalagi awal-awal COVID masuk ke Indonesia, itu kan kayak semacam panik gitu kan. Betul. Tiba-tiba bingung gitu loh. Iya, kita tuh bingung. Setelah MC gimana gitu, sedangkan kita kan perlu biaya hidup. Benar. Perlu makan, minum. Benar. Terus aku gadun-gadun kan juga udah menipis juga udah keuangannya, menipis, kan nggak bisa juga ngidupin soalnya kita-kita. Soalnya gadun-gadun kamu pengusaha batubara ya. Kita batubara, sawit sekarang. Ya makanya semuanya menipis sih. Iya benar banget. Dan juga kan kemarin itu kita sempat panik ya. Like sempat di beberapa waktu awal-awal, di beberapa waktu di awal pandemi itu sempat kayak masyarakat tuh panic buying. Terus juga tiba-tiba masker yang menjadi sangat langka. Betul. Aku tuh dulu beli masker 1 kotak itu cuman 20.000 kali ya? Sekitar segituan ya, 20 ribuan. Tiba-tiba harga masker jadi 200.000. Wow. Bahkan ada yang jual 1 juta loh. Oh wow, maskernya bisa apa tuh ya maskernya ya? Itu masker-masker yang dulu, Beb, waktu awal-awal. Waktu awal-awal pandemi itu kan masker kayak diburu banget kan. Terus hand sanitizer sempat langka, remember? Yes. Terus juga sempat waktu itu salah satu merek antiseptik terkenal, sebut saja Dettol, ya, itu sempat meroket harganya sampai
Lebih lah 100 kan. Wow. 100% lebih lah. Itu pokoknya masa-masa suram ya buat kita ya. Dan kita nggak bisa apa-apa karena duit kita juga berkurang. Seperti kamu ketahui nih ya, kalau misalnya kita para entertainment itu ya biasanya foya-foya ya. Dan itu is lifestyle buat entertainment. Kenapa? Karena kita tuh dapat uangnya mudah menurut kita. So we spend it easy. Kita spendingnya juga easy. Dan ketika hit ini gitu ya, pandemi ini, ya we don't have any money left. Boleh spill nggak sih jumlah tabungan kamu waktu terendah bottom rocknya berapa? Di dalam pandemi ini ya, until now ya, rekor paling titik terbawah. Titik terbawah aku pernah sisa saldoku cuma 19.000. Emang bisa ditarik tuh 19.000? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti kamu di bank yang tidak ada batas minimumnya itu ya? Iya betul. Oke. Ada kan itu salah satu bank aku besar. Pernah. Kalau aku 6.500 sih. 6.500 itu kan cuma cukup buat ini doang, biaya transfer. Jadi ya udah nggak bisa dipakai bank itu. Nggak bisa dipakai ya? Yes. Itu bottom rocknya kita. Iya benar. Aku kira cuma aku doang loh, ternyata kamu juga pernah ya? Iya dong. Dan aku yakin pernah. Semua orang di luaran sana, teman-teman kita juga banyak yang bahkan sampai harus pinjam uang, bener. Ada yang sampai harus jual-jual barang gitu kan. Belum lagi yang punya cicilan ya. Oh my god. Kamu tuh punya cicilan nggak sih, Put? Thank God aku nggak punya. Thank God nggak ada ya? Karena aku sistem tunai ya. Aku tuh biasanya masih menganut sistem lama. Tunai, barter. Barter? Barternya sama apa kalau boleh tahu? Ya di barter lah. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya kita itu entertain memang terpuruk banget. Bukan kita cuma berdua ini aja. Kita cuma mau sharing nih buat yang dengerin kita atau yang nonton kita di podcast ini. Kalau kita dari kamu entertain, oh my god, please help us di awal-awal itu ya. Iya benar. Untung ya nggak bisa dipungkiri kita balik ke keluarga sih. Benar. Dan puji Tuhannya aku tuh masih ada tabungan waktu itu. Untungnya dulu selama aku bekerja, aku tuh nggak pernah yang bener-bener habis-habisan gitu loh, Put. Jadi kayak aku tuh selalu ada, kamu juga pasti punya dong. Kita punya tabungan kan, tabungan yang di rekening khusus, yang itu tuh nggak bisa, yang nggak boleh diambil. Nah jadi selama pandemi itulah yang kita gunakan sampai habis. Sisa segitu tadi. Iya betul. Pemasukan nggak ada, pengeluaran terus, tapi itu tidak terjadi pada teman-teman, tidak terjadi pada kita MC saja di entertain. Tapi juga pasti terjadi sama teman-teman wedding organizer, for example. Terus juga teman-teman band, apalagi. Itu apalagi ya. Terus teman-teman kru yang biasa diambil sama entah itu IO atau WO yang biasa bantu-bantu gitu kan. Terus sound system, itu semua pada terpengaruh sih. Ya ada curhat salah satu penyanyi yang namanya kita samarkan gitu ya. Dan ini penyanyi di lokalan di sini. Jadi waktu itu kita sempat bottom rock banget, jadi di bawah banget gitu ya. Terus dia curhat sama aku kalau misalnya dia nggak tahu lagi masih ngapain, tempat-tempat hiburan pada tutup, nggak bisa nyanyi gitu, dan sampai pusing harus gimana karena dia sudah berkeluarga. I see. Dan dia sebagai tulang punggung keluarganya. Pastilah. Pastilah itu menyusahkan banget. Dan aku juga nggak bisa ngasih solusi, aku harus seperti apa gitu. Dan salah satu solusi yang bisa aku kasih tahu ke dia kan ya find another job in kreatif kayak misalnya masak lah. Find another way to figure things out. Maybe mungkin banyak juga sih kalau selama pandemi ini aku lihat sih kayaknya semua orang pada masak ya. Karena kan salah satu bisnis yang masih bisa bertahan selama pandemi ini adalah kuliner. Benar, orang pasti makan dong ya. Orang pasti makan, betul sekali. Di luar daripada bisnis lain seperti kayak Alkes, itu kan kayaknya skalanya gede banget ya. Ini kan kita bicara yang skala-skala rendah yang kita biasa kerjakan, bisa kita kerjakan dari rumah dengan modal yang tidak terlalu besar, salah satunya adalah kuliner. Dan speaking of kuliner, aku juga selama pandemi ini, mau tidak mau banting setir, Put. Oh, kamu sekarang jadi koki? Kan sebelumnya koki di rumah aja. Sebelumnya kan kayak bikin kue itu cuma sebatas kayak sampingan momen-momen tertentu aja gitu loh, musiman. Dan akhirnya mau tidak mau ya sedikit demi sedikit kita buka PO tipis-tipis lah. Sekiranya tetap ada pemasukan. Berhasil nggak sih? So far lumayan sih sebenarnya, Put. Cuman memang kalau kita bicara bisnis kuliner, kan aku kan especially aku tuh bidangnya lebih ke bikin kue kering, terus juga ada banyak sebenarnya bisnis kuliner ya, mau makanan siap saji, frozen food aku juga pernah coba by the way, dan masih. Terus apa sih yang menurut kamu
ini kalau misalnya kamu kan sekarang udah banting setir nih dari Uh-huh. MC ternama dulunya di panggung sampai akhirnya banting setir jadi penjual kue, makan baking soda sendiri kan. Jadi agak kembang gitu ya. Ini kebanyakan ragi, Iya. bukan lagi. Nah itu sih sebenarnya tipsnya apa nih yang mungkin sampai sekarang pasti teman-teman kita masih ada yang hit bottom rock gitu kan ya. Yang aduh pengen banting setir tapi takut nggak bisa apa-apa selain mungkin nyanyi atau nge-MC doang kayak kita, kayak aku gitu. Ya itu sih salah satunya adalah jangan takut untuk mencoba hal baru sih kalau menurut aku Put. Karena kan bagi sebagian orang mungkin ada yang memang nggak suka masak, Betul. ada yang nggak suka bikin kue, Betul. ada juga mungkin yang nggak suka ya kerjaan-kerjaan itulah, karena masing-masing punya apa sih sebutannya kayak panggilan sukanya kemana. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Nah itu jadi Aku sukanya makan. kamu sukanya makan. Makannya aja, tapi nggak Makannya suka aja, masaknya. bikinnya nggak suka Nggak ya. suka. Disukanya Nah, dimasakin. Jadi harus berani sih, harus berani keluar Intinya dari berani zona ya? nyaman itu, dan harus momennya juga harus tepat sebelum benar-benar like rock bottom. You know, setidaknya. Jadi setelah misalnya kurva kita tuh udah menurun Iya. ya, kurva keuangan itu Betul. menurun. Jangan sampai keuangan kita benar-benar kayak kita tadi 6.500 dan 13.000, 19.000. 19.000 gitu kan ya. Jadi sebelum menuju ke sana, kamu harus berani mengambil langkah apapun yang dijual. Apapun yang jual, karena kan itu perlu modal. Untuk kita memulai suatu usaha kita perlu modal. Kayak aku misalnya bikin kue, aku kan mau nggak mau harus beli oven, terus juga beli loyang. Banyak ya modalnya ya? Modalnya gede, Bu. Banyak juga tabungan kamu berarti ya. Lumayan. Sugar daddy mana lagi? Sugar daddy pada waktu itu pada hancur semuanya. Sugar daddy yang itu tuh. Yang nggak di batu bara kali ya. Enggak. Oke, jadi banyak ya yang sebenarnya bisa diusahakan. Bener. Sebelum tabungan kita menipis karena keperluan ke pribadi kita gitu ya. Iya. Kalau Putra sendiri nih, selama pandemi apa yang kamu kerjakan yang selama ini mungkin di luar dari zona nyaman kamu atau yang sebelumnya kamu cuma anggap jadi kerjaan sampingan, akhirnya jadi kerjaan utama? Aku untungnya waktu pandemi melanda gitu kan, kita kan kehilangan pekerjaan banyak sekali gitu kan ya. Sebelumnya aku kan ngajar, jadi untungnya pendidikan sempat terhenti gitu kan, pendidikan sempat berhenti lama tuh karena kita masih mencari cara untuk bagaimana meneruskan pendidikan gitu kan. Akhirnya udah ketemu online, which is kayak Zoom, MS Team, dan ya kembali akhirnya ke dunia pendidikan itu ngajar. Jadi buka-buka kelas gitu kan, salah satunya juga buat kamu para MC, para penyanyi gitu ya, ataupun para industri kreatif, ya kita bisa jualan kelas untuk nularin ilmu kita. Tapi kan tidak semua orang bisa bayar. Bukan tidak semua orang bisa membuka kelas seperti itu. Nah, tentu itu ada. Itu salah satu alternatifnya sih. Iya, salah satu alternatif ya. Tapi perlu diingat bahwa kita ya nggak bisa semua orang buka kelas dong, Put. Misalnya kalau dia let's say harus punya semacam achievement tertentu. Misalnya dia sudah bekerja atau dia sudah menjadi public speaker minimal 10 tahun untuk bisa share itu kan. Tapi menurut aku ya untuk sharing, you don't need to be like that kind of experience. Ya kita kan bisa sharing sama teman-teman, tapi ya berbayar. Ya kan banyak sekali di teman-teman kita yang masih di bawah yang pengen tahu bagaimana sih experience sebagai MC atau experience in public speaking gitu kan. Itu banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapat dari experience kita selama menjadi entertainment. Iya, tapi kan harus ada experience-nya dulu. Ya kalau misalnya nggak punya pengalaman ya nggak bisa buka kelas juga. Makanya kan. Makanya salah satu alternatif sih, Mir. Jadi kalau misalnya aku waktu itu ya buka kelas gitu lumayan lah. Wow, kalau boleh tahu waktu itu peminatnya gimana? Peminat sedikit, 2-3 orang aja. Lumayan lah ya. Ya nggak jadi 6.500 kan nambah sedikit ya. Benar-benar. Ya jadi 50.000 lah. Jadi 50.000. Saldo minimal. Ada lah saldo minimal. Bisa lah ditarik-tarik ya. Kalau biasanya minumnya cuma air putih, ini air bergula. Air bergula. Ada gulanya. Belum ada warnanya tapi kan. Belum ada warnanya. Teh masih mahal. Betul. Jadi kalau misalnya ya hit rock bottom, tapi kata Mira tadi harus berani, harus start kita. Harus berani, harus memulai sesuatu yang baru ya. Betul. Dan memanfaatkan teknologi tentu saja. Jadi banyak sekali ya, walaupun pulsa mahal ya. Caranya kuota, kita bisa lah diakalin dengan pergi ke tempat-tempat yang free wifi gitu ya, mesennya sedikit gitu kan. Mesennya ST. Atau ngajak temen yang masih ada duitnya, minta dia bagus.
tips sebenarnya tuh gitu ya. Banyak sekali sih sebenarnya, apalagi kita di entertain banyak linknya, jadi bisa memanfaatkan link tersebut buat banting setir tadi. Gitu. Alright, dan Yes. itu dia tadi sedikit sharing dari kita berdua. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat ya buat teman-teman di luaran sana. Semangat. Kamu jangan sampai down, karena kita berdua juga pernah merasakan berada di titik terendah itu. Yes. Kita mengerti apa yang kamu rasakan. You're dan kita not alone ya. Yes, Kamu nggak exactly. sendiri. Ya inilah buktinya. Buat channel YouTube salah satu usaha kita salah nih satu sebenarnya. usaha kita, betul. Dan mudah-mudahan kita bisa konsisten dengan proyek baru ini. Betul, dan kami mohon buat kamu yang nonton untuk support kita dua pengangguran yang berusaha mencari duit dengan channel YouTube ini. Semoga duit kita nantinya tambah, nggak 6.500, nggak 19.000 saja gitu ya. Dengan cara subscribe channel kita, klik tombol like-nya dan loncengnya. Betul sekali, dan kita akan upload setiap hari Senin dan Jumat. Zipora Mira pamit. Putra Ramadhani. Bye, Bos. Dah, Bos.